Nah, kebetulan kita ngobrol tentang persyaratan nih Mas. Ya. Mm-mm. Nah, untuk persyaratan menurut Mas Hasan selain TOEFL, apalagi Mas yang kira-kira cukup susah gitu bagi pelamar khususnya teman-teman kita di Indonesia ya. Jadi mungkin sekalian saya jelaskan yang lain ya. Ya, Yang ini silakan, standar silakan. ya. Transkrip, Ya. CV, statement of purpose, transkrip itu terkait nilai kita ya. Nah di sini itu sebenarnya ada peraturan yang tidak tertulis. Nggak Oke. tertulis itu nggak ada ngomong oh IPK minimal berapa. Kalau nggak salah nggak ada Mhm. ya. Tapi di sini itu IPK itu at least di atas 3,5. Tapi itu agak susah sih 3,5 itu. Luar biasa sih itu Mas Hasan. Sangat-sangat selektif gitu. Ya, 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 ya. Kalau IPK nggak terlalu tinggi, apa poin plus yang kita bisa naikkan itu publikasi. Nah, publikasi itu tempatnya di CV. Seberapa aktif kita dalam sebuah riset. Soalnya KAUS ini eh, memang kampus riset. Nah, terus yang kadang jadi concern itu ini, peringkat kampus. Walaupun peringkat kampus ini ada yang bisa lewat, misal ada teman kita dari Telkom. Ini kampus swasta pertama dari Indonesia yang bisa masuk sini dari S2. Ya, Masya Allah itu. Ada, mungkin teman dari Netco juga ya, Pak Yoyo, Zaki. Baru 2 bulan Ya, lalu. ya Zaki. Ya, makasih banyak Mas Hasan untuk itu ya. Makasih juga Pak Yoyo Itu nyari. pertama kali itu dari Telkom ya. Pertama kali dari kampus swasta se-Indonesia. Dan Wah, kampus pertama swasta yang bisa masuk kaus dari Indonesia tanpa batu loncatan. Kalau saya kan dulu S1 di UB ya. oke, UB buat betul, betul, masuk sini betul. belum ada. Belum ada kayak sejarahnya nggak ada. Kampus Indonesia yang bisa masuk sini langsung tanpa keluar negeri itu cuma ITB, UGM, sama UI. Selain 3 kampus Hmm, ini nggak ada yang direct. Jadi misal, oh kuliahnya dulu di Undip, terus ke kampus bagus Korea, baru ke sini. Nah, oke. saya dari UB, ya, ya, ya. UB Brawijaya Malang. Nah, teman-teman dari Brawijaya, beberapa saya tahu ada yang daftar di kaus. Tapi ya, kebetulan belum ada rezeki. Nah, kalau saya, Oke. alhamdulillah batu loncatannya dulu ke Taiwan. Nah, di Taiwan itu alhamdulillah secara akademik mumpuni, secara nilai, dan secara publikasi itu juga ada. Jadi pakai batu loncatan. Nah, kemarin ada teman kita dari Netco juga, Zaki, itu langsung dari Indonesia. Jadi ya itu Masya Allah ya, mantap. Tapi kalau teman-teman tahu, Zaki ini memang secara akademik di CV-nya yang saat pertama, itu ya memang tinggi ya, 3,97 kalau nggak salah. Lumayan. Sama IELTS-nya 7. Walaupun belum ada publikasi, tapi ada pengalaman. Jadi itu bisa jadi apa consideration. Walaupun Oke. sempat profesor agak ragu tentang ini peringkat kampusnya ini gimana ini bla bla dan lain Oh sebagainya. gitu. Tapi Jadi sempat ada pertanyaan itu ya, Mas Hasan ya. sempat, sempat. Oke. Dan itu lumayan berat. Jadi tapi selama kita ada pengalaman dan CV transkrip ini bagus, itu insya Allah bisa. Jadi itu 2 pertama ya. Lalu statement of purpose. Ya teman-teman di sini tinggal buat plan yang clear gitu tentang direction-nya. Jadi tentang background kita gimana dan kita waktu mau ke kaos ini apa yang mau dikerjain gitu. Nah, terus selanjutnya 3 surat rekomendasi. Nah, surat ini diterbitkan oleh tempat kampus kita. Jadi misal saya S1 UB, S2 di Taiwan. Nah, 3 recommendation letter ini harus dari kampus, former kampus kita terserah dari mana. Dari profesor kalau bisa. Jadi bukan dari, oh tahu-tahu rekomendasi dari gubernur gitu, enggak, bukan gitu. Harus dari kampus kita. Lanjutnya syarat bahasa Inggris yang tadi sudah saya ceritakan, dan yang terakhir GRE. GRE ini nggak wajib, sepengetahuan saya itu orang Indonesia, kayaknya nggak ada yang pakai GRE dari teman-teman Indonesia. Iya, Gitu. iya.
Kalau standar Saudi memang pakai GRE sih ya. Indonesia emang jarang. Tapi ini Nggak nggak ada wajib. kayaknya. Oke, oke. Ya selama ini nggak ada teman saya yang pakai GRE gitu. Ya mungkin itu syaratnya. Ya, ya.